Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, ibadah yang kedua ini akan berjalan dengan baik dan kita mengucap syukur ibadah sesi pertama berjalan dengan luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara, sehingga penuaian yang dimaksud, karena beberapa bulan yang lalu Tuhan sedang berfirman atau menyatakan dengan kepenuhan rohnya kepada saya secara khusus, menuailah dan lihatlah apa yang engkau akan lakukan atau yang engkau akan lihat untuk kunyatakan. Karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tentang kuberikan kunci kerajaan sorga bagimu. Dan topik temanya adalah pergunakanlah kunci kerajaan sorga. Amin saudara. Mari kita dengarkan firman Allah. Matius 16 ayat 19 berkata begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah kita menerima segala kunci kerajaan Allah yang diberikan, yaitu kuasa. Pengertiannya supaya pekerjaanmu lebih dahsyat, supaya setiap kepribadianmu dalam pelayanan lebih dahsyat, dan tujuan-tujuan dan doa-doamu akan lebih dahsyat. Di tengah setiap pemberian itu adalah kunci kerajaan Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Demikian saudara akan perhatikan hari ini saudara-saudara. Yang pertama, bangunlah kehidupanmu bersama dengan Allah. Tujuan hidup ini, kalau Tuhan sudah sediakan, kalau Tuhan sudah perlengkapi, kalau Tuhan berikan saudara-saudara kesehatan, umur panjang, keberadaanmu sampai dengan hari ini saudara-saudara, anugerah Allah ialah supaya saudara-saudara bisa bekerja sama dengan Allah. Amin saudara. Lihat dahsyatnya firman yang sudah dibentangkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja bersama-sama. Tentulah bersama-sama dengan saudara yang tidak akan membuat rendah dan sesuatu yang saudara sudah terima menjadi lemah, melainkan kuat dan gagah ketika roh Tuhan diberikan kepada kita. Berikan tepuk tangan dulu bagi haleluya. Supaya dengan demikian saudara, waktunya bagi kita dipimpin oleh roh Tuhan ketika kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Dengarkan firman Tuhan yang berkata begini, Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku khotbahkan kepada saudara-saudara, tangkap ini, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jati dirimu sebagai anak Allah. Dari hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, isi. Katakan amin. Shalom. Penuhi. Bahwa sebagai anak-anak Allah adalah yang taat kepada firman Allah. Dengar ini saudara. Shalom. Dan mana ketaatanmu? Engkau dapat merenungkan hidup ini, supaya genaplah firman Tuhan yang dikatakan begini, apalah gunanya jikalau seorang memiliki segala sesuatu yang apapun yang ada di dalam dunia ini, kalau nyawamu binasa. Saya beritahu, kalau pelayananmu binasa dan tidak mendapatkan sesuatu apa-apapun, kerjasama dengan Allah dan pemberian Allah atas jasa dalam pelayananmu untuk janji-janjinya, saudara pasti diberkati. Mana? Hingga hari ini saya beritahu kepada saudara-saudara, diberkati saudara-saudara, dan dilakukannya lagi perkara-perkara yang besar. Sebab hari ini tentang kunci kerajaan sorga itu diberikan kepada saudara, supaya saudara dapat membuka segala sesuatu yang namanya tertutup, yang namanya sukar, dan segala sesuatu yang sungguh-sungguh memang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Tetapi apa yang engkau lakukan dalam kunci kerajaan sorga itu akan terbuka. Maka terbukalah
juga di sorga, dengan berkat yang akan dicurahkan bagi saudara sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Perhatikan baik saudara-saudara, sebab sebagai anak Allah akan dipimpin oleh Roh Allah. Dahsyat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dengar baik saudara-saudara, dalam dunia ini sudah terjadi penghakiman. Pertama dengan firman Allah, dan yang kedua saudara-saudara adalah semua hasil pekerjaan orang-orang dunia dinyatakan saudara, bahwa mereka semua menginginkan satu, menginginkan dua, menginginkan banyak, mengerjakan perkara-perkara yang lain untuk pengharapannya supaya dia diberkati, supaya dia dekat dan berkenan kepada Tuhan. Tapi yang saya lihat saudara-saudara, penghakiman sudah terjadi, ialah bahwa mereka tidak mendapatkan itu. Sampai segala usaha dan upaya di luar Tuhan, sudah dikatakan bahwa di luar Tuhan kamu tidak mendapat apa-apa. Dengar baik ini saudara, supaya kalau kita bekerja bersama-sama dengan Allah, itu nyata bahwa roh Tuhan itu adalah memimpin kepada seluruh kebenaran, memimpin kepada hari-harimu yang penuh dengan berkat, memimpin kepada segala hal yang Tuhan akan lakukan engkau dapat, yaitu melakukan keajaiban dan mujizat-mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan tidak lakukan itu bagi mereka di luar Tuhan. Dengan kata lain, yang merasakan dalam kedagingan dan bekerja di dalam kedagingan dan tanpa segala sesuatu bersama dengan Allah. Dengar baik ini saudara-saudara, maka keadaannya akan tetap. Bahkan hari ini saya mau beritahu kepada kita sekalian saudara-saudara, bahwa anak-anak Allah yang dipimpin Roh Allah tidak perlu kerja keras. Katakan amin. Shalom. Tidak perlu untuk mengeluarkan segala tenaga dan segala kekuatan dan kemampuan yang ada padamu kalau bersama-sama dengan Allah. Tujuannya adalah supaya di tengah-tengah kita ini, kalau shalom, shalom, roh Tuhan yang mengerjakan, engkau dapat menikmatinya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Camkan ini saudara-saudara, karena firman itu berkata begini, oleh roh itu kita hanya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Satu kesaksian bagimu saudara-saudara. Jadi bukan karena rekayasa perbuatan dan kemampuanmu adalah menjadi saksi, bukan saudara-saudara. Tapi dengar ini, kesaksianmu adalah dunia melihat bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu apa yang belum ada, segala sesuatu untuk naik-naik, dan segala sesuatu nyata bersama dengan Allah. Engkau melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar apa? Saya memberikan kesaksian juga kepada saudara-saudara bagaimana Tuhan mengadakan apa yang tidak ada dan sukar untuk dikerjakan. Ketika kita membangun gereja ini, ketika aku membutuhkan dana untuk menyekolahkan anak-anak, ketika aku membutuhkan juga ada sesuatu yang harus dilengkapi di tengah pemberitaan Injil, ini kesaksianku, Tuhan mengadakan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan hal yang seperti itu yang saya maksudkan kepada saudara-saudara adalah nyata dari kesaksianmu di tengah kehidupanmu, sangat diberkati. Amin saudara. Shalom. Karena Yesus berkata begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yang saya harus ingatkan kepada anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah diberkati, engkau jangan cemburu. Nanti iblis akan bekerja sampai engkau akan berkata, makan-makan aja. Pendeta itu dengarkan baik-baik. Shalom saudara-saudara, shalom. Itu waktunya. Seberapalah sedikit jikalau kita makan bersama dengan para pelayan. Dengar baik-baik, supaya kutuk
yang kita lepaskan, berkat-berkat yang sukar kita dapatkan selama ini, kita buktikan bahwa sesungguhnya lewat kesaksian kita. Dari setiap pemberian saudara-saudara pun akan diperhitungkan oleh Allah. Dengar baik ini saudara-saudara, kalau tahun dahulu, dari 10 tahun yang dahulu, apa yang engkau persembahkan akan cintamu kepada Yesus Kristus sama dengan sekarang ini, itu bukan kesaksian. Shalom saudara-saudara. Kesaksiannya ialah kalau saudara bisa memberi, menopang pekerjaan Allah di dalam zaman akhir ini. Saudara-saudara, dengar baik-baik bahwa pekerjaan Allah harus canggih. Audio, perlengkapan segala sesuatu di dalam rumah ibadah, termasuk saudara-saudara pun, waktunya jikalau saudara-saudara dalam rumah Tuhan dan mendengarkan firman Allah, berkat itu luar biasa. Dalam sukacitamu engkau bawa pulang dengan kegembiraan, dengan pemulihan yang berlipat kali ganda. Waktu ini engkau akan dapatkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dan kelak itu yang diharapkan Tuhan, kesaksianmu. Berbicara kepada orang lain, berkata-kata kepada dunia, dan menyampaikan kepada orang yang lain. Kalau saat ini saudara-saudara dibutuhkan untuk berbicara, menyampaikan kepada orang lain, ibadah kami loh, udah ada ibadah pagi. Mari kita ibadah pagi. Lebih segar? Iya, semua segar. Ibadah pagi jam 8 dan jam 10 segar. Tetapi kalau ibadah pagi itu pujian dan penyembahan, kita semua lebih fokus kusut kepada Allah. Kalau ibadah jam 10 itu adalah pengajaran yang lebih fokus, serta pengurapan-pengurapan dan berkat-berkat yang lain yang akan disampaikan. Hari ini dengar saudara-saudara kata firman Tuhan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Shalom saudara-saudara. Siapa yang akan mewarisi seluruh kekayaan Tuhan? Bahkan yang masih ada di bawah kolong langit ini, yang masih ada di laut, yang masih ada di angkasa. Saudara, ternyata segala kekayaan yang ada di angkasa ini sedang menjadi kebanggaan bangsa-bangsa. Saudara tahu? Saya mau menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Baru-baru ini Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo menyampaikan bahwa TikTok apa namanya itu saudara-saudara, sedang merekrut uang sampai 112 triliun per hari. Dan itu dibawa di luar dari Indonesia. Karena itu Presiden telah menutup itu TikTok. Shalom saudara-saudara. Supaya kekayaan yang ada di Indonesia tidak diambil. Itu bijaksana Presiden. Hari ini diberitahu kepada kita sekalian, ahli waris itu, kalau ada TikTok, sebenarnya salah TikTok. Yang benar adalah ahli warisnya adalah anak-anak Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Inilah saatnya dinyatakan, kepadaku diberikan Tuhan hikmat adalah kenapa harus membuka 2 kali ibadah. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, supaya ada pembenaranmu kepada dunia luar, termasuk kepada kepribadianmu. Jakarta di dalam segala kemuliaan Tuhan adalah lebih dari 2 sampai dengan 7 kali saudara-saudara. Di antara jemaat itu 3 sampai dengan 4 kali di antara yang 7 itu ikuti ibadah. Karena memang firman Allah harus digenapi ini saudara-saudara. Saudara harus tahu ini. Kuduskanlah hari Sabat, minggu itu bagiku. Amin saudara. Sampai di mana kekudusanmu saudara-saudara? Kalau hanya 1 jam 2 jam, orang lain juga yang bersifat duniawi masih setengah kehidupannya
dilakukannya 2 jam sampai dengan 4 jam. Yang hari ini aku ajarkan kepada saudara-saudara, waktunya ini. Sebab waktunya dengan pencurahan kuasa Roh Kudus, itu karya kuasa, pernyataan-pernyataan. Ini yang akan kuungkapkan kepada saudara-saudara. Kunci kerajaan surga ialah dengan kuasa Roh saudara akan melakukan perkara-perkara besar. Dengan penyertaan Roh engkau akan mengadakan mujizat-mujizat. Dengan penyertaan Roh Kudus yang ada padamu, berdoa bagi orang sakit. Dengan penyertaan Roh Kudus di dalam doamu mendoakan Bapak Presiden, engkau akan kebagian berkat, keciprat berkat dengan caranya Allah sendiri untuk menghantar dari pusat sampai ke rantau perapat ini. Karena doamu diberkati bangsa ini dengan berkat yang ada ialah karena saudara berdoa, Tuhan pun akan mengirim. Pernah saudara ingat ketika Elia dalam kekeringan dan keadaan yang ada di dalam kelaparan, bahwa burung gagak disuruh untuk menghantar sekuping daging atau namanya secuil daging kepadanya. Yang saya beritahu rahasianya ialah Allah turut bekerja, katakan amin. Allah juga memperhatikan hamba-hambanya, memperhatikan pekerjaannya, memperhatikan anak-anak kerajaan itu. Supaya saudara tahu, ahli warismu akan diberkati, dipenuhi dengan pundi-pundimu, tidak kosong lagi. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hanya rahasia ini adalah kunci kerajaan sorga ada padamu. Jangan sering kau tinggalkan. Tinggal pula di kandang babi. Shalom. Jangan kau tinggalkan. Tinggal pula lah di pajak baru atau di pajak gelubur. Terjatuh pula dengan dompetmu. Dengan kata lain, ada banyak sia-sia dari waktu ke waktu karena tidak bersama dengan Roh Kudus. Shalom saudara. Ada yang sudah 2 kali beribadah di sini dalam sesi pertama dan kedua, tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Oh ya, ada ibu baru pasar ibu dan pelayan-pelayan tentunya semua. Tidak usah pala lihat-lihat Pak Willy. Lihat dirimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Rahasia akan saya bukakan saudara-saudara. Kedaginganlah yang kita mau sisihkan dari diri kita ini, supaya penuh dengan Roh. Dan Roh itu akan menjadi kunci untuk membuka apa sebenarnya yang kau harapkan untuk minggu seperti ini, diganti berlipat kali ganda. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Bahayanya begini saudara-saudara, kedaginganmu, ngantukmu, penguapanmu yang akan membuat saudara tertidur di minggu seperti ini. Saya mau beritahu saudara-saudara, penyakitnya ialah jantung dan paru-parumu akan menjadi penyakit 3 sampai dengan 10 tahun yang akan datang. Perhatikan baik saudara-saudara. Bagaimanapun eksisnya seorang hamba, karena dia bangun pagi dan karena dia berseru haleluya, 1.000.000 haleluya mungkin dalam 1 bulan yang harus diungkapkan oleh seorang hamba Allah. Shalom saudara. Mari tarik pada pribadimu. Banyakkan mana dengan pegang uang receh. Ini uang dibanding dengan haleluya, 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 haleluya. Mana? Atau satu lagi, makan dulu, makan. Dibanding dengan haleluya, haleluya, haleluya. Mana lebih baik? Saya membangunkan saudara-saudara hari ini adalah kunci kerajaan surga dengan perkataanmu haleluya dan menyampaikan kepada Allah. Dia akan kembalikan kepadamu haleluya yang luar biasa, hingga apa yang engkau buka terbuka di surga. Kerjasama Allah
spontanitas bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus Tuhan yang engkau percayai, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Aku ganti soal penderitaan yang dimaksud. Jikalau saudara-saudara melayani bersama dengan Dia. Amin. Amin saudara-saudara. Saya akan tukar ganti ini saudara-saudara. Pernah saudara tahu tentang tukar guling? Shalom saudara-saudara. Hari ini tukar guling. Kalau engkau selama ini merasakan seperti penderitaan hari ibadah dan melayani Tuhan menjadi sesuatu yang berat, dengar baik-baik. Hari ini ganti bahwa pelayanan itu adalah menabur untuk mendatangkan buah-buah dalam berkat-berkat bagimu kepada masa depan. Amin saudara-saudara. Masa depan itu begini saudara-saudara. Ketika pernah aku mempersembahkan uang kepada pembangunan gereja GBI yang ada di Ekna Baru. Dengar baik ini saudara-saudara. Itu ditampung di dalam kirbatnya Allah. Sedihkah perasaan kami, beratkah perasaan kami, atau lelahkah, atau sebutkanlah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini adalah menderitakah kami? Saya mau beritahu saudara-saudara, jujur saja, ada kok di tengah keluarga kami menderita dan cemooh, berkata begini, begitulah kau lakukan, perhatikanlah kau pukui. Dengar baik. Shalom saudara-saudara. Lebih baik apa yang kuimani ialah Tuhan memperhatikan anak-anak yang dimaksud oleh pahokpunya, dan kupersembahkanlah tidak sedikit saudara-saudara, ya. Dan hari ini aku telah menuai 4 tahun yang lalu. Hanya seorang hamba yang berkata, bisa kesaksian Pak Pendeta? Bisa. Silakan. Di lantai 1 itu dia berkata begini, puji Tuhan, aku disuruh Tuhan ke sini untuk membangun gereja ini. Saudara yang mendengarnya, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Itu bukan kebetulan, tapi semua diatur oleh Allah. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Dari setiap pemberianmu, apa yang engkau tabur, apa yang engkau beri, apa yang engkau bagikan saat ini saudara-saudara, adalah dibayar, dilipat gandakan, diberikan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlalai. Saat engkau membutuhkannya, Dia akan memberikan kepada kita sekalian. Itulah kenyataannya. Mari kita berikan saudara-saudara. Yang terpenting adalah saudara harus melayani pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Shalom. Saudara harus melayani pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaannya, karena dengan demikian penyertaan Tuhan dahsyat, pekerjaan Allah dahsyat, dan kunci yang dimaksud spontanitas. Semua apa yang engkau lakukan hari ini menabur, hari itu juga akan menuai. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Lepaskanlah tanganmu, bro. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saudara yang kumaksud di tengah pelayanan ini, supaya kita semua keberkatan dengan kelimpahan. Jangan tunjukkan lagi di pasaran Allah, di tempat kediaman Allah, di rumah Tuhan, kemalasan, bosanisasi, dan penolakan-penolakan kebenaran, supaya saudara-saudara diberkati di dalamnya. Ini berkatnya. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Pergi dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Shalom saudara-saudara. Shalom.
sembuhkan orang sakit, berikan waktumu berdoa, layani Tuhan, layani orang sakit, karena Tuhan sedang mendengarkan doanya lewatmu dalam pelayanan. Pergilah, engkau diberkati saat itu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Para pelayan boleh datang ke depan, dengarkan baik-baik. Dan dikatakan kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula lah dengan cuma-cuma hari ini. Biar kita dengan sejahtera sukacita, dengan kekuatan, dengan sukacita yang lain apapun keadaannya, layanilah Tuhan.